Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Candi Borobudur sedang ramai dibicarakan. Yang jadi pemicu pembicaraan adalah rencana pemerintah untuk menaikkan tiket masuk ke dalam candi tersebut sehingga mencapai Rp750.000. Yang melontarkan ide ini pertama kali adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Komentar dan kritik pun berdatangan. Intinya, para pengkritik memandang langkah pemerintah itu berlebihan. Dianggap kenaikan dari 75.000 menjadi 750.000 mencekik rakyat kecil yang pasti tak sanggup membayar tiket semahal itu. Ini dikhawatirkan mempersempit opsi rakyat untuk berwisata. Bahkan ada tuduhan bahwa pemerintah menganak-emaskan orang kaya, padahal Candi Borobudur adalah warisan budaya untuk seluruh masyarakat. Buat saya kecaman itu berlebihan. Menurut saya angka Rp750.000 mungkin memang terlalu mahal kalau cuma ada satu tipe harga. Seharusnya ada beberapa tingkat harga. Namun kalau harga tiket dinaikkan sih saya setuju. Candi Borobudur adalah salah satu monumen megah dari masa lalu yang harus dipelihara dengan cara sebaik-baiknya. Dan pemeliharaan semacam itu membutuhkan biaya besar. Namun sebelum lebih jauh berkomentar, saya ingin mengajak Anda membaca ulang penjelasan pemerintah. Dalam skema pemerintah, rencana memahalkan biaya untuk masuk dan naik ke Candi Borobudur ini dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan konservasi situs bersejarah tersebut. Jadi memang ada upaya untuk membatasi orang yang bisa naik ke Candi Borobudur dalam rangka melindungi kondisi asli candi tersebut. Kalau terlalu murah, tidak akan ada pemasukan yang cukup untuk memelihara dan merenovasi candi. Tidak akan ada dana juga yang cukup untuk membayar para pegawai yang bertanggung jawab di sana. Tidak akan ada dana untuk melakukan rangkaian inovasi modern untuk meningkatkan daya tarik candi. Karena itu pantas sekali kalau harga tiket dinaikkan. Dalam penjelasannya, Luhut menegaskan bahwa kenaikan tarif itu terkait dengan upaya menjaga warisan budaya. Memang ada masalah ketika pihak pengelola mengizinkan masyarakat masuk dan naik ke Candi Borobudur. Sebagian dari mereka yang masuk membuang sampah sembarangan, sebagian lagi melakukan aksi vandalisme atau menyelipkan benda tertentu di sela-sela batu candi, atau yang lazim adalah memperlakukan stupa-stupa itu dengan cara sembarangan, padahal itu semua adalah bagian dari situs umat Buddha. Dengan membatasi jumlah wisatawan yang masuk, diharapkan para pengunjung yang masuk akan lebih berdisiplin dan lebih bisa dikontrol. Banyak orang memang tak sadar bahwa Borobudur adalah sebuah peninggalan Buddha yang luar biasa. Borobudur ditetapkan sebagai situs warisan budaya oleh UNESCO. Sebagai catatan, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Namun monumen agung itu kini sudah mengalami pelapukan. Ini juga dipengaruhi adanya perubahan iklim, erupsi gunung berapi, serta gempa bumi. Karena itulah upaya pemeliharaan dan renovasi niscaya dilakukan. Borobudur memiliki makna khusus bagi umat Buddha. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75-100 tahun lebih. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia yang dianggap sebagai mahakarya seni rupa Buddha Indonesia. Monumen ini dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha dan sering disebut sebagai puncak pencapaian keselarasan teknik arsitektur dan estetika seni rupa Buddha di Jawa. Candi Borobudur juga menjadi tempat ziarah bagi umat Buddha yang ingin melakukan pencerahan dari alam nafsu duniawi menuju kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun pada saat bulan purnama sekitar bulan Mei atau Juni, umat Buddha datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara untuk berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak.
Waisak sendiri merupakan hari untuk memperingati kelahiran, wafat, dan terutama peristiwa pencerahan Siddhartha Gautama yang mencapai tingkat kebijaksanaan tertinggi menjadi Buddha Shakyamuni. Sejarah Candi Borobudur juga menarik untuk dipelajari. Borobudur sebenarnya sempat terkubur dan dilupakan. Namun pada 1814 candi tersebut ditemukan kembali oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran perbaikan kembali. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kini Candi Borobudur tercatat sebagai salah satu situs warisan dunia. 4 bulan yang lalu, pada 11 Februari 2022, pemerintah meresmikan status Candi Borobudur kembali sebagai tempat peribadatan umat Buddha di Indonesia dan dunia. Karena komitmen itu, pemerintah kini akan mengembangkan Candi Borobudur bukan sekedar sebagai tempat wisata masyarakat. Pemerintah sendiri menyatakan belum menentukan besaran tarif yang pasti akan dikenakan. Masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden. Yang pasti untuk wisatawan asing harga tiketnya mencapai $100. Dan nantinya tetap akan ada tiket khusus, misalnya untuk siswa sekolah yang hanya Rp5.000 per orang. Sisanya masih akan ditentukan besarannya. Seiring dengan kenaikan tarif ini, pemerintah sudah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menjadikan Candi Borobudur sebagai tempat wisata kontemporer. Misalnya saja, nantinya semua calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur diwajibkan untuk melakukan reservasi secara online. Hal ini dilakukan untuk mengatur aliran pengunjung. Warga lokal pun juga akan diajak untuk lebih berkontribusi. Semua turis nantinya harus menggunakan tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Candi Borobudur. Selain itu, turis diwajibkan untuk menggunakan sandal khusus upanat supaya tidak merusak tangga dan struktur bangunan yang ada di candi. Sandal ini akan diproduksi oleh warga dan UMKM di sekitar Candi Borobudur. Jadi dalam waktu tak lama kita akan menyaksikan The New Borobudur, sebuah candi kebanggaan umat Buddha, kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.